Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Kiprah Desa dimanapun Anda berada. Dengarkan Kiprah Desa RRI Makassar. pertanian organik atau yang biasa kita kenal dengan pertanian sehat ramah lingkungan. Mulai dari proses budidayanya sampai panen itu tidak menggunakan bahan kimia apapun. Setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Tengah. Pro 1 RRI Makassar. Kiprah Desa Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar. Salam jumpa kembali dalam Kiprah Desa. Untuk kebersamaan kita di hari ini, di hari Rabu tanggal 5 Januari 2021 dan untuk 22 maksudnya ya. Dan kita bersama kembali selama kurang lebih setengah jam ke depan. Waktunya sangat singkat tentunya dan banyak informasi yang bermanfaat yang kami akan hadirkan malam hari ini bersama para penyuluh. Kami sebutnya para pendengar karena ini ada 4 langsung di sela-sela kesibukan beliau-beliau menyempatkan hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Penyuluh kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dan tamu-tamu kami malam hari ini akan menyampaikan informasi mengenai rencana penyelenggaraan penyuluhan kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2022. Nah, pendengar, selama tahun 2021 RRI bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan telah mengadakan kerjasama sebagai upaya penyebaran informasi penyuluhan kehutanan dan dalam rangka menyukseskan program pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bidang kehutanan melalui siaran Kiprah Desa. Beberapa topik terkait bidang kehutanan sudah pernah disampaikan pada siaran Kiprah Desa setiap hari Rabu, dan pada malam hari ini kami akan memperkenalkan keempat orang narasumber di studio Pro 1 RRI Makassar untuk menyampaikan sesuai dengan topik kita malam hari ini. Saya yang pertama ke sebelah kiri saya, seperti yang terlihat di layar saat ini, kami sudah bersama dengan Bapak Adib Munawar SP MSI. Assalamualaikum Pak Adib. Kabar sehat Pak Adib? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Adib sudah hadir langsung di studio Pro 1 RRI Makassar. Dan juga kami sampaikan pendengar, selain Anda bisa mendengarkan juga bisa menonton ya, menyaksikan melalui tayangan live streaming kami di YouTube dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Di sampingnya Pak Adib ini sudah sering juga beliau ini banyak mendampingi ya, Bapak Nawir SPMM. Assalamualaikum, selamat malam Pak Nawir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bung Idam dan pendengar RRI. Oke, ini suara beliau ini sudah mirip penyiar begitu ya? Banyak minum jahe. Oke, sehat Pak Nawir? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke. Eshut, Ibu Fitri, Assalamualaikum. Oke, terima kasih Bu Fitri ya sudah hadir langsung, dan di samping Bu Fitri ini juga kita bersama dengan Ibu Nadra Eshut, penyuluh kehutanan Madya pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu Nadra, selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam Mas. Oke, Waalaikumsalam. terima kasih sudah hadir, dan topik kita malam ini seperti yang tadi kami sampaikan, rencana penyelenggaraan penyuluh kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022. Nah, jadi saya ke Ibu Nadrah dulu. Di awal Ibu Nadrah, ini bagaimana sebenarnya rencana-rencana yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 ini Ibu Nadrah? Iya, terima kasih Mas Idam. Para pendengar RRI Pro 1 Makassar di mana saja berada dan berbahagia. Jadi penyelenggaraan penyuluhan kehutanan di Provinsi Sulawesi Selatan rencana tahun 2022 ini disusun berdasarkan programa kegiatan penyuluhan kehutanan tahun 2022. Ya. Jadi ada yang namanya programa penyuluhan. Apa itu programa? Programa itu
merupakan rencana tertulis yang sistematis untuk memberikan arah atau pedoman sebagai pengendali pencapaian tujuan kegiatan penyuluhan kehutanan. Ya, jadi program ini harus memperhatikan ada dua aspek, yaitu keterpaduan dan kesinergian. Ya, keterpaduan yang di sini yang dimaksud dia harus terpadu, artinya harus memperhatikan program penyuluhan kehutanan di tingkat bawah, yaitu di tingkat UPT. Ya, di Provinsi Sulawesi Selatan ada 16 UPT yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Ya. Berdasarkan program ini disusun berdasarkan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. Ya, itu untuk keterpaduan ya. Terus aspek yang kedua yaitu kesinergian. Jadi kesinergian itu yang dimaksud dia mampu memiliki hubungan yang saling mendukung antara satu program dengan program yang lain yang sifatnya mendukung kegiatan pembangunan di bidang kehutanan. Ya, jadi mungkin itu gambaran, sekedar gambaran tentang kegiatan penyusunan program di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, karena ini ada 4, jadi harus tentu singkat-singkat begitu ya. Ibu Fitri ingin melanjutkan, Bu Fitri. Kalau tadi ini sudah menyampaikan juga gambarannya kegiatan-kegiatan di 2022 ini, pendengar tentu juga ingin mengetahui Bu Fitri seperti apa. Oke. Terima kasih. Tapi boleh mic-nya agak. Oke, biar lebih jelas suara Bu Fitri. Silakan Bu Fitri. Iya, terima kasih pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun berada. Jadi secara garis besar sebenarnya ada beberapa rencana kegiatan penyuluhan kehutanan yang akan dilaksanakan di tahun 2022. Jadi salah satunya adalah peningkatan kelas kemampuan kelompok tani hutan atau KTH. Jadi tentang KTH sebenarnya sudah pernah dibahas dulu oleh Pak Nawir pada awal-awal dulu bulan Agustus. Ya. Jadi KTH itu juga ada kelasnya. Ya, jadi ada kelas mulai dari pemula, madya dan utama. Jadi di sini di tahun 2022 kami merencanakan untuk bagaimana penyuluh supaya lebih berperan lagi dalam pengembangan KTH-nya, khususnya dalam pengembangan usahanya. Selain itu juga kegiatan kami ini didukung juga dari Pusat Penyuluhan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui ada namanya kegiatan KTH Mandiri. Jadi meningkatkan kelas dari kelas madya ke kelas utama yang tujuannya supaya nanti KTH itu bisa mandiri dengan usahanya yang semakin berkembang. Nah, disinilah peran kami sebagai penyuluh untuk selalu mendampingi dan membantu KTH dalam mengembangkan usahanya, baik dari kualitasnya maupun penambahan jumlah usahanya. Karena sebenarnya setiap KTH sudah memiliki usaha, ada yang dia usahakan. Misalkan ada yang di gula aren, ada juga yang usaha kemiri, padu dan sebagainya. Jadi bagaimana kami bisa membantu KTH untuk bisa lebih mengembangkan lagi, yang tadinya cuma satu usaha bisa menjadi 2 usaha, 3 usaha, sehingga mereka bisa mandiri nantinya. Kemudian ada juga yang namanya Wanawiyata Widyakarya. Jadi mudahnya itu Wanawiyata itu adalah semacam tempat untuk pelatihan tapi bagi masyarakat, dan ini adalah miliknya masyarakat. Dan untuk ini sudah ditetapkan SK-nya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi di Sulawesi Selatan ada beberapa lokasi Wanawiyata Widyakarya. Dan untuk tahun 2022 melalui PUSLU, Pusat Penyuluhan KLHK, terdapat 2 lokasi yang sudah terbentuk Wanawiyatanya dan akan dikembangkan, yaitu rencananya di Luwu Utara untuk tempat pemagangan Madu Trigona, dan juga ada di Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai untuk pengembangan mangrove dan jasa wisata. Jadi mungkin itu sedikit gambaran. Baik, makasih Bu Fitri. Ini sudah menjelaskan begitu ya, gambaran kegiatan apa saja yang dilakukan. Ini beberapa tadi disebutkan di beberapa daerah. Nah, selain itu kita ke Pak Nawir dulu nih. Pak Nawir, kegiatan apa lagi nih yang direncanakan
di tahun 2022 ini? Ya, terima kasih Bung Idam. Nah, sebelum ke situ saya coba sedikit bahwa ini topiknya rencana penyuluhan. Tentu kita berdasar juga pada rencana penyuluhan kehutanan nasional dan kajiannya itu partisipatif dari bawah. Jadi tidak sekedar bahwa dibuat top down, tidak. Jadi berdasarkan potensi wilayah yang ada. Sehingga setiap tahunnya itu kita tetap berdasar dimulai dari bawah penyusunan programa itu, terus di tingkat provinsi dan ditetapkan nanti di tingkat nasional. Itulah kemudian dipedomani kembali diturunkan ke bawah bahwa sesuai dengan spesifik lokasi, misalnya di Sulawesi Selatan, ini yang kita programkan terkait juga dengan capaian-capaian tahun sebelumnya. Kemudian kegiatan rencana penyelenggaraan penyuluhan itu tergantung juga metode penyuluhan yang akan dilaksanakan. Nah, kita telah mengevaluasi tahun-tahun sebelumnya dan kita menetapkan di Provinsi Selatan tentu spesifik lokasi Sulawesi Selatan, kemudian kita kondisikan dengan isu-isu yang ada sekarang, dengan kondisi yang ada sekarang. Nah, sebagai informasi mengingatkan kembali kepada kita semua dan teman-teman penyuluh kami di lapangan dan kami sendiri bertugas itu, dalam penyuluhan dikenal ada namanya pendekatan penerapan metode berdasarkan sasaran. Yang pertama biasa ada namanya sasaran perorangan. Itu biasa dalam bentuk anjang sana kunjungan ke rumah, anjang karya kunjungan ke lokasi usaha tani. Nah, itu berdasarkan kebutuhan tingkat lapangan. Kemudian ada juga pendekatannya berdasarkan sasaran kelompok. Nah, itu tadi dijelaskan oleh Mbak Fitri bagaimana kelas kemampuan itu. Jadi memakai metode pendekatan kelompok banyak. Nah, sesuai dengan kondisi sekarang dengan berkembangnya informasi dan teknologi, ada namanya berdasarkan masal. Masal itu penerapannya seperti kali ini Kiprah Desa melalui metode pendekatan elektronik. Elektronik bisa televisi, radio dan media-media video yang lainnya, streaming dan sebagainya. Selain itu juga mungkin ke depan disesuaikan dengan isu-isu pembangunan kehutanan yang ada. Ada namanya mitigasi lingkungan, perhutanan sosial. Nah, tentu kita akan memilih metode dan penyelenggaraan yang lebih efektif dan efisien. Salah satunya adalah penyebaran informasi dan teknologi untuk kebutuhan pelaku utama, petani kita yang ada di bawah, dan pelaku usaha, petani yang telah berusaha atau bukan petani, itu adalah melalui masal seperti ini. Informasinya lebih cepat, terjangkau sampai desa, dan alhamdulillah RRI kami dari Dinas Kehutanan mengucapkan banyak terima kasih. Dan setelah kami tanya di tingkat lapangan ini sampai di sudut-sudut desa didengar itu. Nah, itu namanya pendekatan massal melalui metode elektronik. Dan tidak melupakan program yang dulu tetap kita pakai, mungkin nanti lebih meningkat lagi metodenya melalui elektronik. Dan kita akan juga menyentuh ke depan, ini meskipun sudah ada 1-2 dilaksanakan di kabupaten kota, tetapi di tahun 2022 ini kita akan sasar juga bagaimana penyebaran luasan informasi dan sosialisasi di usia dini. Nanti teman-teman kami mungkin akan lebih banyak, salah satu kegiatannya banyak ke sekolah, memperkenalkan bagaimana usia dini lebih awal mencintai dan peduli terhadap lingkungan dan kehutanan. Itu salah satu bentuk. Tentu kegiatan ini kita update juga sesuai dengan kondisi dan kemauan pelaku utama di bawah, dan kita mencari yang efektif dan efisien dengan kondisi pandemi seperti ini. Nah, itu mungkin beberapa di samping kegiatan yang lainnya yang mungkin di 2021 butuh lagi kelanjutan lain, tetapi ada mungkin di 2022 kita lebih prioritaskan, lebih sentuh dengan isu permasalahan kehutanan yang ada sekarang melalui pendekatan penyuluhan, metode penyuluhan yang lebih efektif dan efisien. Baik. Ini terus berinovasi tentunya dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kita ke Pak Adib nih. Pak Adib terkait peran kegiatan penyuluhan kehutanan dalam mendukung salah satu program prioritas pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu perhutanan sosial. Nah, seperti apa nih Pak Adib? Ya.
Ya, makasih Mas Idam. Pendengar RRI Pro 1 Makassar di mana saja berada. Ya. Jadi salah satu program unggulan pemerintah adalah perhutanan sosial. Jadi tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar dan di dalam kawasan hutan, menciptakan lapangan kerja, dan tentunya kami di Dinas Kehutanan mendukung juga program ini karena program ini juga tertuang di dalam RPJMD pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai program prioritas juga. Ya. Nah, tentunya sejak tahun 2019 teman-teman kami penyuluh kehutanan itu bertugas selaku pendamping kegiatan perhutanan sosial tersebut. Jadi tentu teman-teman kami dan kami juga selaku pendamping perhutanan sosial memiliki peran strategis untuk mensukseskan program tersebut. Kenapa Pak Idam? Karena program perhutanan sosial ini umur program ini 35 tahun, persetujuan program ini 35 tahun, jadi cukup panjang ya. Jadi sebagai informasi juga sampai dengan saat ini terdapat 731 SK persetujuan dan 400 lebih kelompok persetujuan perhutanan sosial yang harus didampingi oleh teman-teman penyuluh kehutanan. Di satu sisi penyuluh kehutanan di Sulsel itu sampai saat ini berjumlah sekitar 176 dan yang kebetulan mendampingi itu sebanyak 123 untuk tahun 2021. Dan ada juga pendamping dari unsur lokal champion itu sebanyak 110. Jadi sebenarnya belum ada keseimbangan antara kelompok yang harus didampingi dengan jumlah pendamping. Jadi peran pendamping ini sangat strategis Mas Idam karena mereka dibebani target untuk bagaimana bisa pemegang persetujuan perhutanan sosial tersebut mampu memanfaatkan persetujuan atau izin yang diberikan oleh pemerintah itu dengan baik dan benar gitu. Karena peran mereka memang sangat berat karena peran-peran mereka itu dilakukan baik sebelum izin atau persetujuan itu diberikan maupun setelah izin itu diberikan. Tentunya yang paling terberat adalah setelah izin itu diberikan karena kita tahu bahwa kelompok masyarakat yang memperoleh persetujuan perhutanan sosial itu memang sebagian besar masih berada dalam garis kemiskinan begitu ya, belum sejahtera, dan itulah yang nanti akan ditingkatkan kesejahteraannya. Jadi ada beberapa tahapan-tahapan kegiatan yang akan dilakukan oleh penyuluh kehutanan dalam rangka kegiatan pendampingan perhutanan sosial. Jadi mereka mendampingi dalam kegiatan perencanaan, penyusunan perencanaan kegiatan, kemudian mereka mendampingi dalam penataan areal kerja perhutanan sosial, kemudian mereka juga perlu juga melakukan penguatan kelembagaan, kemudian melakukan serangkaian kegiatan di mana kegiatan-kegiatan mereka lakukan ditujukan untuk meningkatkan produksi. Kemudian juga ada juga kegiatan kewirausahaan dan kegiatan monitoring. Dan saya kira cukup banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus diperankan oleh teman-teman penyuluh kehutanan. Jadi karena vitalnya peran mereka, jadi inilah menjadi kegiatan utama, salah satu kegiatan utama kegiatan penyuluhan di tahun 2022 nanti. Begitu. Baik. Ya. Baik, dan ini secara garis besar rencana kegiatan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 pendengar, yaitu peningkatan kelas KTH. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Nadra dan juga Ibu Fitri, termasuk Pak Nawir tadi juga sudah menyampaikan bahwa penyebaran informasi dan penerapan metode komunikasi langsung secara massal, dan Pak Adib tadi menjelaskan tentang kegiatan yang mendukung percepatan perhutanan sosial di Provinsi Sulawesi Selatan.
Nah, ternyata juga ini sudah beberapa pendengar termasuk ini yang menyaksikan. Selamat malam Ibu Sri Masria, kemudian Bapak Andika Yani juga sudah mengikuti, mendengarkan penjelasan para narasumber terkait rencana penyelenggaraan penyuluhan kehutanan Provinsi Sulsel. Kemudian ada Ibu Uci juga, ada Ibu Nisma, Bunda Rafi katanya salam buat Ibu Nadra. Terus ada Pak Baso Situju, Ketua Ipkindo Sulsel katanya hadir ikut menyimak penjelasan Bapak Ibu di studio. Baik, dan ini ternyata kita sudah berada di segmen akhir nih. Sebentar ya, masih ada segmen akhir kebersamaan kita. Para narasumber kami akan menjelaskan tentunya beberapa hal termasuk nanti di closing statement. Pendengar tetaplah bersama kami dalam siaran Kiprah Desa bersama para penyuluh Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Kami kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Kiprah Desa dimanapun Anda berada. Dengarkan Kiprah Desa RRI Makassar. pertanian organik atau yang biasa kita kenal dengan pertanian sehat ramah lingkungan. Mulai dari proses budidayanya sampai panen itu tidak menggunakan bahan kimia apapun. Setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Tengah. Pro 1 RRI Makassar. Ayah kerja apa sih? Ayah lagi menanam bibit dalam polybag. Terus ayah untuk apa? Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi. Oh, begitu ayah. Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman dan segar, sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan. Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia. Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi. Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dalam Kiprah Desa, dan kami masih bersama keempat narasumber kami di studio Pro 1 RRI Makassar. Beliau sudah menjelaskan mengenai rencana penyelenggaraan penyuluhan kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2022 ya. Tadi kami sebelum jeda juga sudah menyampaikan beberapa kemudian rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, Pak Nawir nih, ada yang ingin informasi tambahan yang ingin disampaikan Pak Nawir seputar kegiatan dan tantangannya seperti apa? Ya, makasih Bung Idam. Sebenarnya programnya itu banyak, tapi yang karena waktu tadi kita yang lebih prioritaskan. Ada lagi satu yang kami ingin tambahkan sebagai bentuk reward terhadap petani kita, pendamping kita. Itu ada setiap tahunnya, ini namanya Lomba Wana Lestari. Lomba Wana Lestari itu ada beberapa kategori di dalamnya, memberikan reward penghargaan kepada kelompok tani hutan, kemudian penyuluh kehutanan yang teladan, berprestasi kelompok tani hutannya, dan kelompok perhutanan sosial yang berprestasi, itu ada di dalamnya semua. Kemudian penyuluh kehutanan swadaya masyarakat, dan sebagai laporan saja bahwa beberapa tahun terakhir itu Sulsel alhamdulillah bisa mengukir prestasi itu. Yang baru-baru ini penyuluh kehutanan swadaya masyarakat kita yang ada di Kota Palopo berhasil menjadi berprestasi tingkat nasional, dan alhamdulillah mendapatkan motor motor trail. Kemudian selain itu juga kami mendorong dari Dinas Kehutanan
seperti penghargaan Kalpataru. Ini penghargaan yang tertinggi di lingkungan hidup. Nah, 2 tahun sebelumnya kita sudah mengukir itu, dan tahun lalu juga sudah, namun karena mungkin bertahap baru pada nominasi. Dan salah satu Bung Idam sebutkan tadi yang di komentar itu ada Pak Baso Situju. Pak Baso Situju itu salah satu, beliau masih mendengarkan, peraih Kalpataru tingkat nasional sebagai pengabdi lingkungan. Dan ini terus kami juga tingkatkan di tahun 2022. Untuk itu, kesempatan yang baik ini kami motivasi pelaku usaha yang ada di bawah petani dan para teman-teman pendamping kami, dan di sektor lomba warna lestari dan penghargaan Kalpataru, insya Allah 2022 kita akan dorong kembali dan fasilitasi kembali untuk membawa ke lomba itu, dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan prestasi dalam bentuk reward kepada perjuangan dan pengabdian mereka terhadap lingkungan hidup dan kehutanan. Saya kira begitu. Baik. Pak Adib, mungkin ada yang ditambahkan sekaligus closing statement, Pak Adib? Ya, jadi ada pepatah begini ya Mas Idam ya. Jadi perencanaan yang baik itu adalah 50% dari keberhasilan gitu ya. Ya, jadi kami menyusun program penyuluhan untuk tahun 2022 ini dengan harapan bahwa kami akan mensukseskan juga program-program pembangunan kehutanan secara umum di Provinsi Sulawesi Selatan, dan secara khusus kami juga ingin mensukseskan program pembangunan kehutanan di unit kerja kami, yaitu di Dinas Kehutanan. Jadi sinergi antara kegiatan penyuluhan dengan kegiatan Dinas Kehutanan, Pak Idam. Jadi kami berharap melalui siaran malam ini, sasaran suluh kami khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan hutan bisa mendengarkan, mengetahui bahwa kami di Dinas Kehutanan memiliki beberapa program yang tadi sudah kami sampaikan, dan tentunya juga sebenarnya ada beberapa program lain yang bisa dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat melalui kami dan melalui juga teman-teman kami penyuluh kehutanan di KPH yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, siap Pak Adib. Baik, Ibu Fitri dan Ibu Nadra, terakhir ini menyapa atau mungkin ingin menyampaikan ada pesan nih yang ingin disampaikan. Sebentar saya bacakan dulu ini beberapa yang menyaksikan, Ibu Marlina, kemudian juga ada Ibu Munira Wahid Bailang, katanya titip salam untuk para penyuluh hebat, mantap PK bidang PPS. Itu pimpinan kami itu. Oh oke. Baik. Sementara beliau-beliau ini pendengar kita, masyarakat masih menyaksikan begitu. Nah, Ibu Nadra, Ibu Fitri, ada yang ingin disampaikan juga mungkin? Ada pesan untuk para pendengar, para masyarakat yang saat ini mendengarkan penjelasan Bapak Ibu. Silakan. Ya, jadi pemirsa pendengar RRI Pro 1 Makassar yang berbahagia, mungkin saya tidak panjang, yang kami sebagai penyuluh kehutanan di Provinsi Sulawesi Selatan cukup sangat mendukung kegiatan penyuluhan kehutanan, baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat KPH. Di sini perlu ada kerjasama dan saling bersinergi dalam menyukseskan kegiatan atau program yang insya Allah akan dilaksanakan pada tahun 2022. Baik. Ya, terima kasih. Nah, Ibu Fitri ingin menambahkan, jika masih ada masyarakat hal-hal yang ingin ditanyakan, ini kabarnya bisa langsung datang begitu ya, atau mungkin ada media sosial yang bisa diakses begitu. Silakan Bu Fitri. Ya, terima kasih. Ya, jadi untuk yang mau mendapatkan informasi kalau masih seputar Makassar dan sekitarnya bisa datang ke kantor kami di Jalan Baji Minasa nomor 14 Makassar, atau mungkin kalau yang berada di kabupaten kota yang lainnya bisa ke kantor UPT KPH di masing-masing kabupaten kota. Demikian. Jadi intinya
Mudah-mudahan dengan pembangunan kehutanan itu akan berjalan optimal apabila didukung dengan perencanaan yang optimal pula. Baik. Mudah-mudahan kedepannya pelaksanaan penyuluhan kehutanan jauh lebih baik lagi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Itu harapan kita bersama ya. Pak Nawir ini mau menyampaikan sesuatu tetapi waktunya sudah habis Pak Nawir. Lain waktu ya dia mendatang. Terima kasih Bapak-bapak, Pak Adib terima kasih. Pak Nawir, makasih. Ibu Fitri, Bu Nadra juga terima kasih. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin tadi menyaksikan setengah begitu ya, baru bergabung, ini masih bisa menyaksikan siaran ulangnya di YouTube RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Sekali lagi terima kasih untuk para penyuluh kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan sudah hadir di studio. Dan pendengar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah saat ini, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti sejumlah informasi terkini dalam Warta Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiprah Desa Pro 1 RRI Makassar. Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Benar KPK telah melakukan tangkap tangan di wilayah Bekasi, Jawa Barat sekitar jam 13 sampai 14 siang ini. Sudah kosong menjelang 2 hari setelah tahun baru itu sudah kosong, hampir semua stok di Agen Nunukan itu sudah mengalami kekosongan.